الشكر والعرفان لخادم هذا المعهد، لخادم هذا المجلس، مجلس علم النبراس، أستاذ سراج الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذا المجلس ويحفظ أهله ويحفظ القائمين عليه ويحفظ جميع الحاضرين والحاضرات، وأن يبارك لهم في الأرزاق وفي الأعمار وفي الصحة وفي العافية وفي طول العمر يا رب العالمين. يا كرام، ونحن في مولد مجلس لا بد لنا أن نتحدث عن فضل المجالس التي يذكر فيها اسم الله، والتي يعظم فيها رب العزة، والتي يصلى فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أعظم مجالس الدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Maulana Dr. Sayyid Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani menjelaskan setelah mengucapkan muqaddimah, salawat juga salam, beliau mengucapkan penghormatan yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada Khadimul Majlis Ilmin Nibras yang juga bertepatan pada malam yang berbahagia ini, miladnya yang ke-1 tahun, kepada Ustadz Sirajuddin dan semua ikhwan, ahbab salihin, a'izzah yang telah membantu perjuangan ini majelis kita punya, yang telah membantu untuk menghidupkan syiar ini majelis yang kita jaga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada sahibul majelis dan kita semua kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, serta selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang mulia, yang berbahagia, beliau menjelaskan pada malam ini kita menyinggung sedikit, kita berada di dalam majelis. Saya ingin sedikit menyinggung tentang hikmah, faedah dan juga keutamaan dari suatu kata yang disebut majelis. Al-majalis hadhihi hiya buyutun, laysa al-buyutul madhkura fi surat An-Nur hiya al-masajid, bal kullu makanin yudhkaru fihi Allah wal maqsud min hadhihi al-buyut. Beliau menjelaskan majelis dalam terminologi ini itu bukan yang dimaksud seperti di dalam surah An-Nur, yakni maksudnya adalah rumah ataupun seperti yang disebut dengan rumah Allah ataupun bait. Akan tetapi terminologi majelis ataupun ta'rif, definisi dari majelis adalah semua tempat, setiap tempat yang di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir dan untuk belajar tentang ilmu. Itu adalah definisi daripada majelis. Allah subhanahu dzakar qal fi buyutin adzina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah. Buyut adzina Allah an turfa', rif'atul baiti bikathrati dzikrillah fi, rif'atul makan bikathrati الذاكرين. في يوم من الأيام شيخنا ومربينا ذهب إلى بلاد باكستان ورجع وقابل مولانا المفكر العظيم الإسلامي سيدي أبو الحسن الندوي رحمه الله. Beliau menjelaskan kalau yang dimaksud di dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi sudah beliau dengan sangat merdu ditilawahkan. Jadi para jemaah, saya mendampingi beliau sudah dari awal, dari 3 tahun bersama beliau.
dan mengikuti semua perjalanan beliau bahkan dari nol, bahkan dari sebelum beliau seterkenal sekarang yang jadwalnya cukup padat. Saya juga yang ngatur jadwal beliau, teknis dan segala kebutuhan. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ada 3 majelis pada malam ini dan besok subuh kami sudah harus terbang ke Surabaya lalu ke Jambi. Mohon doanya, beliau dan keluarga juga sudah ada di sini. Jadi beliau dengan sangat merdu tadi membacakan, beliau ini merupakan selain keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-27, beliau juga juara Qari internasional. Salah satu hadiah yang pernah beliau terima, bisa salat di dalam Ka'bah Al-Mukarramah. Insya Allah ini kita majelis punya diinjakan kaki oleh beliau kampung kita, oleh zuriat Rasulullah, zuriat Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan jadi barokah untuk kita semua yang ada di sini. Amin. Beliau menjelaskan bahwa di dalam surat An-Nur yang tadi dengan sangat merdu beliau bacakan, fi buyutin, di dalam rumah-rumah, di sana adalah tempat anturfa, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat, untuk dimuliakan dengan berzikir kepadanya, dengan bertasbih kepada Allah pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Jadi poin intinya adalah majelis, tempat, rumah yang semuanya itu adalah tempat-tempat yang di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir persis seperti majelis Ilmu Nibros pada malam yang berbahagia ini kita peringati miladnya. Guru kami hadirin yang bernama Syekh Abul Hasan An-Nadawi, beliau pada suatu saat bermusafir ataupun pergi ke satu daerah yang bernama Pakistan. Beliau akan melanjutkan ceritanya pada hadis terjemah. فيقول شيخنا سألونا قالوا من أين أنتم؟ قلنا لهم من الأرض المقدسة. فقال سيدي أبو الحسن الندوي يا هذا إن الأرض لا تقدس أصحابها وإنما يقدس الرجل عمله. عملك هو الذي يقدسك ويرفع شأنك عند الله. ولذلك البيوت التي ترفع مكانتها عند الله هي البيوت التي يكثر فيها ذكر الله، يكثر فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بيوت فيها حياة، والقلوب الذاكرة قلوب حية. مثل الذي يذكر ربه قال صلى الله عليه وسلم والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Kemudian guru beliau setelah bertemu dengan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi ditanya, Anda dari mana? Saya jawab, kata beliau bercerita, saya dari tanah suci. Maksudnya adalah Al-Quds, Ardul Muqaddasah. Itu kan artinya itu julukan tanah suci di Palestina, yang berarti Palestina Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Karena kan tanah suci di dalam agama Islam itu ada, dikenal kita ada 3, Haramain, Mekah, Madinah, dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa, kampung halaman beliau ya, dari Palestina. Beliau dan keluarga hadir semuanya. Dan kemudian Syekh An-Nadawi mengatakan, wahai Anda, apakah Anda tahu kenapa tempat Anda menjadi suci? Beliau menjelaskan, suci ini bukan semata-mata karena Allah mensucikan tempat ini, tapi di Ardul Muqaddasah itulah tempat di mana tempat ini Allah sucikan, karena di dalamnya banyak orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, di dalamnya banyak orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut Ardul Muqaddasah. Ini bermakna tempat apapun akan menjadi suci, rumah apapun, majelis apapun akan menjadi suci selama di dalamnya selalu disebutkan nama Allah, selalu dilantunkan asma Allah, diagungkan nama Allah, dibesarkan asma Allah. Hatta ini majelis kita punya, kalau kita selalu sucikan dengan menyebut asma Allah, ini akan menjadi tempat yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu clue ataupun poinnya adalah bagaimana kita bisa menyebut sebanyak-banyaknya, mengagungkan sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita juga begitu. Hati yang selalu berzikir kepada Allah berbeda dengan hati yang tidak pernah berzikir kepada Allah, kata beliau. Perbandingannya adalah persis orang-orang yang hatinya berzikir dengan yang tidak berzikir, seperti antara bainal hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan juga orang mati. لذلك أيها الكرام الشاهد
على أن هذه المجالس هي أعظم أماكن الدنيا عند الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Karena itu poinnya adalah majlis ini adalah tempat yang mulia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti apa yang dituturkan oleh sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال إن لله ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم فإذا وجدوا حلقة من ذلك قال وتداعى الملائكة وقالوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم. شوف نحن في أندونيسيا في كل مجلس أو حاول نقول صاحب الحاجة betul. لكن من صاحب الحاجة في المجلس؟ صاحب الحاجة الملائكة. هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى ما تبتغوا به وسيلة القرب إلى الله. قال فيحفونهم بأجنحتهم فالملائكة يقول هلموا إلى حاجتكم لأنهم يعلموا بأنهم في مجالس الذكر ومجالس العلم أقرب إلى الله من قربهم إلى الله وهم في السماء. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim kalau kita juga baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu malaikat yang malaikat ini bernama Sayyarah. Ntar kalau yang pernah ngaji bahasa Arab, Sayyaratun kan artinya Sayyarah tidak mobil. Mobil. Ya. Bahasa Indonesia. Ntar tanya lagi, malaikat bisa nyetir mobil? Atau kudu ada SIM-nya Bukan itu maksudnya. Sayyarah itu yakni kullu ma yasir. Segala sesuatu yang bisa berjalan itu disebut sayyarah. Mobil kan bisa jalan, makanya disebut sayyarah dalam terminologi bahasa secara umum. Maksudnya adalah ini malaikat bisa berjalan. Jadi memang ini malaikat berjalan, betul. Ini malaikat bisa berjalan, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan detektor kepada ini malaikat sayyarah, radar, yang radar ini bisa mendeteksi dua kata beliau. Yaltamisuna majlis hilaqadz dzikri wal ilmi. Majelis yang di dalamnya selalu disebutkan zikir, selalu ada zikirnya, kayak ini majelis An-Nibras. Kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini majelis. Kalau malaikat mendeteksi, ternyata Jakarta Garden City, ternyata di kampung Kampung Rengas. Tambun Rengas. Ini ternyata ada majelis ilmu Nibras, malaikat datang ke sini. Dan malaikat langsung berkata, halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Ini kalau kita mungkin di sini ada guru-guru saya yang lebih paham, kalau saya salah, saya mohon dikoreksi. Diksi halummu ini tadi beliau menjelaskan, itu artinya yuk kita tunaikan hajat kalian, yuk kita penuhi hajat kalian. Di Indonesia kan kadang-kadang ada tradisi kalau kita menyebut tuan rumah dengan julukan sohibul hajat. Sohibul hajat ini artinya yang punya hajat. Sebenarnya yang punya hajat ini siapa kata beliau? Yang punya hajat ini kata beliau, Syekh Ammar menjelaskan, ini bukan kita. Yang punya hajat ini malaikat. Dia yang punya kepentingan untuk datang ke majelis ini karena malaikat tersebut yang Allah utus ini tahu bahwa di majelis ilmu Nibras ini ada banyak kemuliaan yang Allah berikan, ada banyak kebarokahan yang Allah turunkan. Karena itu dia butuh kemuliaan ini, dia mendekat sambil mengajak, hai semua yang hadir di majelis Ustadz Sirajuddin ilmu Nibras di Cakung, yuk hajat ente punya semuanya kita penuhin, kita tunaikan semuanya. Ini berarti insya Allah bapak-bapak juga selain urusan malaikat hajatnya sendiri, kita juga insya Allah yang rajin datang majelis ini, insya Allah hajatnya Allah ijabah satu persatu biiznillah. Halumu ila bughyatikum, halumu ila hajatikum. لذلك يا كرام سامحونا نحن سنختتم الكلمة لأنه معنا برنامجين ثم الثالث إلى المطار إلى بندارة. Saya mohon maaf kalau saya mungkin tidak bisa terlalu panjang karena ada 2 acara lagi harus saya hadiri dan baru kami berangkat ke bandara malam ini dini hari juga. فلذلك نحن مأمورون يا كرام أن نحافظ على مثل هذه المجالس ما نهتم لكلام الناس الذين قست قلوبهم وأصبحت مثل الحجارة ويقول مثل هذه المجالس بدعة وما أنزل الله بها من سلطان.
Karena itu saya berpesan kepada semuanya, jaga ini majelis, lindungi, bela ini majelis. Jangan kayak sebagian orang-orang yang bilang ya hatinya udah keras kayak batu, yang selalu bilang nggak usah ngapain hadir ke majelis-majelis kayak begonoan, itu majelis bid'ah, itu majelis setan semuanya. Jangan hiraukan mereka. يا كرام هذه المجالس كما أسلفنا في حديث رسول الله فيها حياة القلوب. Majelis ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ini majelis adalah tempat untuk menghidupkan hati. بمثل هذه المجالس كان يستعين سيدنا خالد بن الوليد في نصره على الأعداء. Dengan majelis yang seperti inilah Sayyidina Khalid bin Walid meminta istighosah pertolongan daripada musuh-musuhnya. كان يتبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع شعرات رسول الله في قلنسوته. Sampai Sayyidina Khalid juga meletakkan rambut Nabi dan ditaruh ke atas pecinya untuk bertabarruk, ngambil berkah dari rambutnya Nabi. وكان في مثل هذه المجالس يستعين فيها على النصرة على الأعداء. قالوا له يا خالد كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة وتقحم نفسك بين صفوف الكفار؟ قال أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فنحن بذكرنا لله أحياء وهم بدون ذكر الله أموات. Allah. Tahu Sayyidina Khalid bin Walid, panglima singa elangnya umat Islam, yang ketika pasukan lain stop, dia itu bisa menerobos pasukan dengan seorang diri dan nebas semua, mengkocar-kacikan barisan musuh, bahkan duel ataupun mubarozah. Keberanian panglima Khalid bin Walid. Ketika dia menerobos, semua orang-orang pada kaget, kagum. Wahai panglima, bagaimana Anda bisa masuk menerobos ke dalam barisan benteng jantung pertahanan orang-orang kafir? Apakah Anda tidak takut mati? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Dijawab oleh panglima Khalid bin Walid. Bukankah Rasul yang sudah mengatakan bahwa perumpamaan, perbedaan antara orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati? Kita orang Islam, kita selalu berzikir kepada Allah, karena itu kita hidup. Tidak seperti mereka orang-orang kafir yang memerangi kita, mereka tidak pernah berzikir kepada Allah, karena itu mereka justru adalah orang-orang yang mati. لذلك أيها الكرام نحن لابد أن نحيي قلوبنا وأن نرطب ألسنتنا بكثرة ذكرنا لله، بكثرة صلاتنا على رسول الله، بكثرة حضورنا لمثل هذه المجالس التي تنزل عليها الرحمات والبركات والسكينة من الله عز وجل. Karena itu saya berpesan, yuk hidupkan hati kita, tata lidah kita untuk selalu membasahkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sering-sering datang dan hadir ke majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu nibras, untuk kebaikan kita semua yang ada di sini. أسأل الله العظيم أن يحفظكم ويحفظ مجلسكم هذا المبارك. سامحوني إن لم أطل عليكم وما أجلس معكم، لكن إن شاء الله أحبابنا من المبلغين والكياهي والأساتذة إن شاء الله هم أجدر وأعلم منا إن شاء الله يثروكم بمعلوماتهم وبعلمهم الشريف إن شاء الله. Saya mohon maaf nggak bisa terlalu panjang dan lebar, karena insya Allah setelah ini juga akan ada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mungkin mereka itu lebih pintar dari saya, kata beliau, lebih alim dari saya tidak bisa berpanjang. Dan yang terakhir sebelum beliau meninggalkan, beliau ingin mengijazahkan kitab beliau. Ini kitabnya judulnya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Lu'lu'ul Marjani. Banyak yang bertanya, ini kitab Ustaz gimana ini Ustaz cara milikinnya tadi. Saya jelaskan bahwa kitab ini beliau selalu ijazahkan, cuma kita cuma ada segini stoknya ya, belum dicetak ulang lagi. Bagi yang mau nanti langsung aja ke depan, beliau harus pulang duluan dengan driver, saya juga dengan mobil. Infaknya per satu kitab Rp50.000. Beliau ingin bangun pesantren, sudah punya santri, mohon doanya. Dan ini dana juga akan beliau gunakan untuk pembangunan pondok pesantren beliau yang sedang digarap dan digagas. Tanahnya masih dirahasiakan, karena amanah dari Sohibul Wakif untuk belum dipublikasikan terlebih dahulu. Kalau ini jadi wakaf, mohon doanya biar beliau bisa punya tempat yang tetap. Karena sekarang juga beliau udah punya tanah, tapi sayang masih nyewa. Salahnya kita juga nyewanya sama orang Wahabi lagi. Itu dia, makanya kita pengen angkat kaki dari tempat itu, mohon doanya. Ya, mudah-mudahan beliau udah punya 28 santri, ya alhamdulillah banyak. Saya akan membacakan sigat ijazah ini, nanti beliau yang akan ucap kalimat qabiltum, nanti jamaah semua jawab bersama-sama qabilna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada semulia-mulia junjungan Rasul Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dan juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita semuanya. Wassalim tasliman katsira, mudah-mudahan salam yang banyak senantiasa tercurahkan padanya. Fa inni, dan sesungguhnya saya Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani, ujizu ma fi hadzal kitab, saya ijazahkan semua yang ada di dalam kitab Al-Lu'lu'ul Marjani ini, man malakahu minal muslimin, untuk umat Islam yang ingin memilikinya, bisyartil amali bihi, dengan syarat ini kitab diamalkan isinya, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bi niyatin shalihatin khalisah, dengan niat yang baik dan tulus liwajhillahi ta'ala, karena Allah semata-mata. Wa nafa'ana wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kami dan untuk kalian semua bihi, dengan kitab ini, fid darain, di dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jawab bersama-sama. أجزناكم بما في هذا الكتاب ولمن ملكه من المسلمين. قبلتم الإجازة؟ قابلنا الإجازة. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع يا جمعا رب مرحوما. آمين. وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اعصمنا من الفتن. آمين. واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا فعل الخيرات آمين. وترك المنكرات وحب المساكين. آمين. ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. آمين يا الله. اللهم يسر لصاحب هذا المجلس مجلسه يا ويسر له أموره. اللهم واقض له حاجته واستر عورته وآمن روعته. اللهم واقض له حاجته. اللهم واقض لجميع الحاضرين حاجاتهم. آمين يا الله. وأعطهم مسائلهم وأجب دعواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اكتب لنا وللحاضرين الحج المبرور. آمين. والسعي المشكور. آمين. اللهم اكتب لنا وللحاضرين الحج في هذا العام. يا رب. ولا يا تحرمنا رب. الحج يا رب. قيد سنة. آمين. اللهم يا وإنا الله. نسألك يا ربنا زيارة قبر حبيبك محمد صلى صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم. آمين يا الله. والحمد لله رب العالمين. قبول. Qabul ya Allah. Terakhir, bagi yang ingin berkomunikasi dengan kami dan beliau live di Instagram, saya ada IG yang sering live dengan beliau, nanti bisa ikutin Fikri Habibullah Muharram. IG beliau Ammar Azmi Ar-Rafati. Silakan nanti yang mau kitab mungkin langsung ke depan aja, minta di tangan langsung sama beliau. Yang mau kitab dari sekarang nanti langsung ditanda tangan sama beliau, nanti minta kerjasama bantu dikawal beliau sampai dengan kendaraan beliau langsung ke Bogor. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan kembali tertib acaranya. Sallu ala Nabi Muhammad.